semangat pagi. Pagi. Ketemu lagi dengan sampai berbet banget ya ngomongnya. Ketemu lagi dengan kita dari tim Semarang. Saya Mela. Saya Rizky. Saya aku. Dan saya Nabila. Kita kali ini akan ngebahas apa nih tim? Keras kepala dan Tabiat keras kepala. Keras kepala. Dari buku Love of My Life. Keras kepala ya, bukan kelapa ya. Bukunya ini bercerita tentang apa nih Mbak Nabila? Kalau yang dari aku tangkap itu di situ menjelaskan tentang tabiat keras kepala. Jadi sifat seseorang yang wataknya itu keras kepala kayak gitu. Yang dibahas seperti itu dan kalau yang saya baca itu orang keras kepala dinasihati dia tidak mau mengikuti apa nasihat. Susah gitu ya, maksudnya dikasih tahu manggil gitu ya bahasa Jawanya. Iya. Kenapa ya gitu ya? Kalau dikasih tahu kok susah dikasih tahu, apa susah untuk nangkep itu karena apa? Apakah dia memiliki fixed mindset yang memang nggak bisa diganti-ganti? Ya, mungkin Ada seperti apa? salah satunya seperti itu ya. Dia memiliki mindset sendiri, jadi dia ingin mewujudkannya terlebih dahulu sebelum dia dinasihati. Kalau menurut Mas, Ya, kalau menurut saya kurangnya sama ya. Untuk seseorang yang mau dinasihatin, cuma dia gimana caranya ingin mencapai tujuannya. Kalau dia belum memang benar-benar berjuang sampai semaksimal mungkin, tapi nasihat seseorang itu tersebut tidak merespon saran masukan orang lain. kayak tadi ya yang dijelasin Mas Agung. Jadi tuh orang tersebut akan mendengarkan dan merespon apa yang satu jalan sama dia. Jadi selain argumen atau pendapat yang lain yang nggak sesatu pikiran sama dia, pasti dia akan menolak. Jadi kayak gitu. auto-nolak gitu. Iya, auto-nolak. Itu pikiran dari bawah alam sadarnya otak manusia bisa disetting seperti itu. Biasanya itu bawaan dari lahirnya atau kebiasaan dari lingkungan di sekitarnya seperti itu. oke. Kalau di contoh keras kepala di lingkungan kerja nih, apa contohnya? Contohnya nih, misalnya ada seseorang yang udah dikasih tahu, ini loh benernya tuh jalannya seperti ini atau prosesnya seperti ini, tapi ternyata dia masih pakai proses yang salah dan itu benar-benar memakan waktu kayak gitu. Nah dia nggak mendengarkan argumen dari orang lain, tapi dia tetap ngikutin sama alurnya dia yang jelas-jelas itu akan memakan waktu dan nggak efisien dalam bekerja kayak gitu. Contohnya seperti itu. Itu dari Tadi juga saya baca sekilas ada sebagai seorang pemimpin sebagai seorang pemimpin kalau di lingkungan bekerja kalau memang gaji sama bonus itu adalah tambahan atau plus-plusnya, tapi kalau pemimpinnya tidak membuat kita bekerja dengan nyaman, otomatis kita di lingkungan kerja juga nggak enak gitu ya pastinya ya. Kalau punya pemimpin yang keras kepala seperti itu, mungkin itu juga teguran buat saya pemimpin. Sometimes saya bersikap keras kepala dan kelas buku ini tuh kayak ngaca gitu loh, kayak ngaca tuh mungkin masing-masing tanpa disadari kita ini masing-masing punya keras kepala dengan versinya masing-masing gitu, tapi nggak mau ngakuin karena gengsi kayak gitu. ya. Terus yang dari buku yang saya baca juga ada namanya motivasi reasoning, atau dia itu berpegang teguh pada pendapatnya tapi dia nggak membenarkan dari pendapat orang lain. Jadi itu namanya reasoning motivated. Itu biasanya dari orang yang keras kepala, dia pasti punya motivated reasoning itu. Jadi bukan untuk membenarkan argumen, tapi dia akan membela terus sampai dia dapat hasil argumennya itu dibenarkan oleh orang lain. Jadi kayak mencari pembenaran ya karena kepala itu juga ya. Oke, dari buku ini nih saya bisa simpulkan nih masing-masing intinya itu apa sih dan apa yang bisa kalian dapatkan dari buku yang berjudul Tabiat Keras Kepala dan Kesesatan Berpikir. Keras kepala itu tadi kan faktornya mungkin dari watak juga bisa, dari lingkungan juga bisa. Jadi itu udah bawaan dari otaknya dia, udah fix mindsetnya seperti itu yang nggak bisa diubah seperti itu sih. Dan itu akan membawa keburukan juga, bisa juga karena dia itu mengajak orang untuk ngikutin. Mungkin kalau misalnya itu benar, kalau itu benar sih nggak apa-apa, kalau misalnya salah
tapi mengajak orang untuk bersikap salah juga itu akan Nggak baik ya. nggak baik kayak gitu. Oke. Ibaratnya dia tuh membela kebenarannya dirinya sendiri, tidak mau mendengarkan nasihat, mungkin saran dari masukan orang lain. Kalau aku boleh bertanya nih ya sebelum berakhir nih, bagaimana sih cara kita untuk menyikapi atau berhadapan dengan orang yang memiliki watak keras kepala yang seperti itu? Terus bagaimana juga kalau seandainya orang yang keras kepala itu kita, Mas Rizky? Mungkin kita mendukung terlebih dahulu orang tersebut yang memberikan semangat, dan kita juga harus tahu jelas tujuan dia kemana. Jadi kita tidak salah untuk memberikan semangat untuk orang tersebut. Oh, berarti kita harus memposisikan diri kita bersama orang yang keras kepala itu tadi gitu kan? Biar kita bisa mengerti alur pikirannya atau apa yang ada di pikirannya seperti itu. Atau kalau aku sih mungkin bisa dengan kita harus membuktikan dulu nih. Mungkin orang-orang yang keras kepala itu harus tahu dulu kalau apa yang di pikirannya dia itu salah. Jadi dia harus tahu dulu kalau dia itu salah gitu ya. Baru kalau enggak kan dia nggak akan itu ya kalau yang di pikirannya itu benar. Tapi kalau dia sudah kayak istilahnya kayak cegah gitu ya maksudnya. Oh iya, Salahnya kalau kayak baru dia mau berubah gitu kali ya. Jadi selain kita harus mengerti ya wis lah diikutin dulu gitu mungkin ya orangnya maunya apa. Tapi ternyata kalau salah ya udah baru kita kan tadi saya sudah kasih tahu nih yang itu seperti itu mungkin ya. sudah bisa. Oke. Semoga kita menyadari keras kepalanya masing-masing ya benar. Gengsinya yang setinggi menara Eiffel bisa diturunin jadi semenara apa ini? Monas dulu aja. Monas Tugu Muda. Terus nanti mana itu ya? Buku ini bagus sekali, Love of My Life, dan ini kebetulan tentang memang bercerita tentang keseharian kita sehari-hari ya, tentang keras kepala yang sangat keren sekali. Kesimpulannya apa nih, conclusionnya nih Mbak Nabila? Sudah ya tadi ya? Sudah sih. Iya, itu tadi sih ya. Oke, jadi untuk mengatasi atau berhadapan dengan orang yang keras kepala tadi, kita sebaiknya mengikuti dulu nih alurnya, maunya gimana sih orang tersebut. Nanti setelah itu kita bisa membuktikan. Jadi orang-orang keras kepala ini adalah tipikal orang yang ingin pembuktian dulu, baru dia mau mengikuti keinginan kita atau keinginan yang benar gitu. Baru bisa kembali jadi ketersesatkan. Pikirannya dia, oke? Gitu aja yang kita bahas hari ini ya, cukup sekian. Terima kasih, sampai ketemu lagi di next bedah buku selanjutnya, masih bertema